연합군과 아드리안과의 전쟁이 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Chang'e yang dirilis tahun 2023. Sebuah film yang mengisahkan keadaan di masa depan pasca kehancuran bumi, serta kemajuan teknologi yang nantinya akan mengubah cara hidup umat manusia. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal abad ke-22 atau tepatnya sekitar tahun 2135, bumi mengalami perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan laut. Dan akibatnya sebagian besar permukaan bumi menjadi tempat yang tidak layak huni. Maka dari itu, manusia membangun space shelter atau tempat penampungan di luar angkasa yang berada di antara orbit bumi dan bulan. Selama beberapa dekade, sebagian besar penduduk bumi sudah bermigrasi dan menghuni setidaknya 80 shelter atau koloni penampungan di luar angkasa. Sementara sisanya lebih memilih tinggal di bumi berharap bumi akan kembali seperti sedia kala. Akan tetapi, meski pada awalnya kolonisasi di luar angkasa hidup dalam kedamaian, manusia memang tidak bisa lepas dari perpecahan dan permusuhan. 3 koloni penampungan yaitu shelter nomor 8, 12, dan 13 merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Ketiganya pun pada akhirnya melepaskan diri dari persekutuan koloni, kemudian membentuk republik baru bernama Adrian. Lalu dengan kejinya mereka menyerang bumi, bahkan menyerang koloni lain yang dianggap menentang demi ambisi menguasai dunia. Yang pada akhirnya invasi tersebut menyebabkan perang saudara antara sekutu dan Republik Adrian selama hampir 40 tahun lamanya. Lalu kita diperkenalkan sosok tentara bayaran berasal dari bumi bernama Kapten Yun Jung-yi. Di awal terjadinya invasi, Kapten Jung-yi banyak memimpin dan memenangkan pertempuran melawan Republik Adrian. Karena itu, Kapten Yun sangat terkenal di kalangan militer dan dianggap sebagai prajurit terbaik yang pernah ada. Namun sayangnya, di tahun kelima masa perang, Kapten Yun terkena ledakan saat menjalankan misi, hingga membuatnya koma selama hampir 35 tahun lamanya. Maka dari itu, perang yang seharusnya bisa diakhiri lebih cepat menjadi semakin panjang. Karena hingga bertahun-tahun tidak ada prajurit yang bisa menyamai kecerdasan serta kemampuan tempur dari Kapten Yun. Hal tersebut sebenarnya cukup wajar, karena sejak migrasi keluar angkasa, sebagian besar manusia lebih berfokus pada bagaimana cara bertahan hidup daripada mengembangkan kekuatan militer yang secara perlahan digantikan teknologi robotika. Dan itulah kenapa hingga 40 tahun berlalu perang masih terjadi sampai saat ini. Untuk itulah, demi menciptakan perdamaian, pihak pemerintah bersama perusahaan robotika bernama Kronoid memulai proyek rahasia yang disebut Chang'e untuk menciptakan Kapten Yun versi 2.0, yaitu dengan mengkloning atau mereplikasi otak dari Kapten Yun lalu ditanamkan ke tubuh robot android. Dengan harapan robot yang mereka ciptakan tersebut memiliki kecerdasan serta kemampuan tempur setara Kapten Yun. Bayangkan jika proyek ini berhasil, pihak militer akan mendapatkan prajurit setara Kapten Yun sebanyak yang mereka butuhkan, yang tentunya akan mempermudah pemerintah sekutu mengakhiri peperangan. Selain itu, penggunaan robot di medan tempur tentunya meminimalisir jatuhnya korban manusia. Namun sayangnya, meski sudah 17 kali melakukan uji coba, hasil simulasi terakhir menunjukkan bahwa proyek ini belum sempurna. Setiap kali hendak menyelesaikan simulasi, perhatian Kapten Yun seolah teralihkan sesuatu yang membuatnya tertembak. Dan sampai saat ini, para ilmuwan masih belum menemukan di mana letak kesalahannya, entah dari programnya atau mungkin dari proses pemindahan data memori otak. Proyek Chang'e itu sendiri dimulai sekitar 10 tahun yang lalu, di mana perkembangan teknologi sudah semakin maju. Dan dikepalai seorang ilmuwan bernama So-hyun yang juga merupakan putri kandung dari Kapten Yun. Awalnya, para peneliti ingin mengulang simulasi, tapi So-hyun minta ditunda karena hari ini ada tamu pejabat pemerintah, dan sebaiknya mereka segera membawa robot itu ke bagian teknis untuk diambil datanya. Kemudian di hadapan para pejabat tinggi pemerintahan, Direktur lab bernama Kim dan So-hyun menyebut kemampuan android Kapten Yun yang mereka ciptakan sudah semakin mendekati aslinya. Meski begitu, mereka juga mengakui
bahwa proses penyempurnaan kloning otak dari Kapten Yun membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan. Untuk itulah hingga saat ini mereka masih terus melakukan simulasi. Namun alih-alih memuji pencapaian para ilmuwan, pejabat pemerintah justru mengungkit-ungkit masa lalu Kapten Yun. Seandainya ia tidak gagal pada misinya dan mengalami koma 35 tahun yang lalu, perang ini seharusnya sudah berakhir. Selain itu, ibarat gajah di pelupuk mata, banyak orang menduga Kapten Yun sengaja menyabotase misi agar sekutu jatuh ke Republik Adrian meski tuduhan tersebut hanya sebatas rumor belaka. Dan karena sudah terlalu lama, pihak pemerintah memberikan kesempatan terakhir. Jika mereka tidak bisa menyempurnakan proyek ini, maka semua pendanaan akan dihentikan. 우리는 윤정희 씨의 마지막 작전을 바탕으로 복제된 뇌 데이터에서 Selesai pertemuan, So-hyun memberitahu Direktur Kim bahwa mereka tidak bisa mengembangkan robot nomor 17 lebih lanjut karena kloning otak yang ditanamkan padanya tidak sempurna dan mereka harus membuat yang baru. Kim sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama ini, So-hyun dan timnya bekerja sangat keras agar proyek ini berhasil. Selain itu, ia juga merasa kesal banyak orang tidak mempercayai Kapten Yun hanya gara-gara satu kesalahan. Setelah itu, So-hyun bersama programmer baru bernama Jae-kyung pergi ke lab untuk melakukan analisa terhadap Android 17. Saat dibangunkan, Kapten Yun histeris melihat tubuh robotnya lalu bertanya apa yang terjadi padanya. Meski secara keseluruhan tubuhnya adalah robot, namun otak buatannya merupakan kloning dari otak aslinya. Dan itulah kenapa robot tersebut memiliki ingatan serta kesadaran manusia dari Kapten Yun. Jae-kyung mencoba menenangkannya, tapi Kapten Yun semakin histeris. Apa boleh buat, setelah So-hyun mendapat data yang diperlukan, ia menonaktifkannya lalu meminta Jae-kyung menghancurkan otaknya. Jae-kyung lalu bertanya, kenapa robot itu tidak diperbaiki saja? Bukankah menciptakan kloning otak itu sangatlah sulit? Saat Jae-kyung kecil, kepopuleran Kapten Yun melebihi pahlawan dan kisahnya terdengar ke seantero negeri. Jadi ia merasa kasihan melihat idolanya dihancurkan begitu saja. So-hyun pun menjawab mereka membutuhkan robot sempurna. Jadi tidak ada gunanya diperbaiki jika sejak awal ada kesalahan dalam pembuatannya. Di lain sisi, meski ibunya dianggap pahlawan, ia menjadi prajurit bayaran awalnya bukan karena sebuah perdamaian, melainkan demi mendapatkan uang. Karena saat masih kecil, So-hyun menderita kanker paru-paru dan membutuhkan biaya operasi yang cukup besar. Nah, semangat itulah yang membuat ibunya menjadi hebat di medan pertempuran, yang secara tidak langsung juga membawa harapan akan perdamaian bagi umat manusia. Hingga suatu hari, saat So-hyun hendak dioperasi, ibunya malah ditugaskan dalam sebuah misi penting. Ia tidak menyangka hari itu akan menjadi pertemuan terakhirnya, di mana ibunya terluka parah karena ledakan dan mengalami koma selama 35 tahun. Sore itu, So-hyun pergi ke rumah sakit Kronoid untuk menjalani tes etika 5 tahunan, sebuah tes wajib bagi para karyawan untuk membedakan mana robot dan manusia. Terlihat So-hyun merupakan salah satu dari sekian banyak keluarga yang memutuskan tinggal di bumi. Meski permukaan air masih tinggi, hal tersebut tidak menghambat kemajuan zaman. 테스트 결과는 2-3일 내에 회사로 전달될 예정입니다. Selesai menjalani tes, dokter menyatakan So-hyun adalah manusia. Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik, dokter menemukan bahwa sel kanker masa kecilnya tumbuh kembali, bahkan sudah menggerogoti organ lainnya. Perlu diketahui bahwa sel kanker bisa kembali muncul meski pasien sudah dinyatakan sembuh. Pasalnya, meski hanya ada satu sel kanker yang tersisa pasca pengobatan, sel tersebut tetap bisa berkembang menjadi tumor yang baru, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Nah, masalahnya jika sel kanker tersebut sudah menyebar ke organ vital lainnya, tindakan operasi pun mustahil dilakukan. Dokter memperkirakan waktu yang ia miliki paling lama 3 bulan ke depan. Maka dari itu, dokter menyarankan So-hyun segera melakukan cloning atau replikasi otak, kemudian beralih ke tubuh buatan mirip seperti proyek Jang-i yang sedang ia lakukan. Dengan begitu, ia bisa melanjutkan hidup selama yang ia mau tanpa khawatir terkena penyakit. Hanya saja, tubuh penggantinya hanyalah tubuh robot biasa, bukan robot canggih seperti tubuh Kapten Yun yang memang dirancang khusus bertempur. Nah, terkait besarnya biaya yang dibutuhkan, ada 3 program replikasi yang bisa ia pilih. Yang pertama, program A dengan biaya penuh. Pasca peralihan, So-hyun tetap mendapatkan hak-haknya sama seperti saat menjadi manusia meski tubuhnya adalah robot.
Program ini cukup mahal dan biasanya hanya kalangan pejabat korup atau pemilik perusahaan saja yang sanggup bayar. Kemudian program B dengan biaya setengah dari program A. Sama seperti program A, program ini tetap memberikan So-hyun hak-hak kebebasannya. Namun ia wajib mendatangi perjanjian yang memperbolehkan pemerintah mengakses otaknya jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika So-hyun merasa dua program itu masih berat, masih ada program C. Saat ini, pihak rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan yang bersedia membiayai replikasi otak alias gratis. Bahkan akan diberikan santunan. Dengan syarat, So-hyun bersedia memberikan seluruh data otaknya kepada perusahaan sponsor tersebut untuk direplikasi sebanyak yang mereka mau demi kepentingan komersil ataupun penelitian. Jika So-hyun memilih program ini, bisa jadi nantinya akan banyak tiruan dirinya dan So-hyun yang asli akan sulit dikenali. Dan bukan tidak mungkin So-hyun tidak menyadari dirinya berada di dalam tubuh buatan. Hal ini sebenarnya sama seperti yang terjadi pada Kapten Yoon ketika berteriak histeris saat mengetahui tubuhnya adalah robot, karena mereka sengaja menghilangkan ingatan tersebut demi kerahasiaan. Dokter tidak memaksa So-hyun harus memilih yang mana karena keputusan ada di tangannya. Namun dokter mengingatkan Kapten Yoon alias ibunya juga dikontrak Kronoid untuk program C. Saat itu keluarganya nggak punya cukup uang. Karena itu, perusahaan Kronoid menemui sang nenek untuk menawarkan program C demi menyelamatkan sang ibu. Mereka tidak berjanji bisa menyembuhkan tubuhnya, tapi dengan program ini setidaknya kesadarannya bisa dihidupkan melalui tubuh baru. Selain itu, perusahaan juga menanggung semua biaya hidup So-hyun, termasuk biaya pendidikan yang mengantarnya menjadi seorang ilmuwan. Bahkan sejak saat itu, So-hyun tumbuh dan dibesarkan dengan baik oleh karyawan Kronoid, terutama Bapak Presiden Direktur yang sangat memperhatikannya. Beruntung sejauh ini data otaknya hanya digunakan untuk kepentingan militer demi mencapai perdamaian, dan itu pun masih berada di bawah pengawasannya. So-hyun berterima kasih atas saran dokter lalu berpamitan dan ternyata dokter tersebut hanyalah sebuah robot android. Esok harinya, para peneliti kembali melakukan uji coba menggunakan cloning otak Kapten Yoon yang sudah diperbaharui. Namun kali ini mereka melakukan simulasi dengan skenario yang berbeda dari biasanya. Kim memerintahkan mereka menembak kaki Kapten Yoon sesaat sebelum simulasi pertempuran dimulai. Karena itu, Kapten Yoon cukup kesulitan melawan robot-robot tersebut. Dalam keadaan terdesak, para peneliti melihat aktivitas tidak biasa pada otaknya disertai bangkitnya Kapten Yoon melawan robot. Meski pada akhirnya ia harus menyerah karena kewalahan. Kim meminta para peneliti menandai anomali tersebut dengan warna kuning. Bisa jadi aktivitas kuning tersebut merupakan inti dari kecerdasan buatan tempur. Lalu di keesokan paginya, Kim dan So-hyun pergi ke kantor pusat Kronoid untuk melaporkan temuan penting tersebut pada Presiden Direktur. Sesampainya di sana, mereka disambut sinis oleh kepala pengembangan produk bernama Seon, yang sekaligus membuat Kim heran. Kenapa perusahaan robotika yang bergerak di bidang militer membutuhkan divisi pengembangan produk? Ditambah, Presdir hari ini nggak ngantor, padahal Kim sudah mengirim surat pemberitahuan. Dan apa boleh buat, Kim dan yang lain pun terpaksa kembali ke lab untuk melanjutkan uji coba simulasi. Kebetulan divisi riset hari ini meluncurkan rangka robot terbaru untuk dipasangkan kloningan otak Kapten Yoon. Nah, ketika hendak pergi ke ruang simulasi, Kim diberitahu bahwa Presiden Direktur menunggu di ruangannya. Namun saat baru masuk ke dalam, Kim tiba-tiba ngeheng yang ternyata Kim adalah sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Selama ini, Presdir sengaja merahasiakannya agar staf di sini tidak membeda-bedakan status, sekaligus ingin membuktikan apakah robot cerdas buatan pertamanya itu berfungsi dengan baik. Tapi yang membuat So-hyun terkejut bukan hal tersebut, melainkan sebenarnya apa alasan Pak Tua itu tiba-tiba datang ke sini. Tentunya kedatangan beliau karena ingin memastikan apakah para staf menjalankan perusahaannya dengan baik, serta ingin berbicara empat mata dengannya. So-hyun pun segera melaporkan bahwa pengembangan android militer mendekati sempurna dan mereka akan segera menyelesaikannya. Namun ternyata bukan hal tersebut yang ingin beliau dengar. Justru beliau ingin So-hyun bersantai-santai serta tidak lagi memaksakan diri harus berhasil pada proyek Jang-i. Karena era perdamaian sudah di depan mata, setelah pemerintah Sekutu dan Adrian sepakat melakukan gencatan senjata, yang artinya penciptaan senjata militer sudah tidak diperlukan. Lagi pula, dengan adanya perjanjian damai, pemerintah tidak lagi memberikan dukungan. Meski begitu, bukan berarti penelitian yang mereka lakukan selama ini sia-sia. Berkat teknologi cloning atau replikasi otak, perusahaan bisa memulai proyek lain yang lebih menguntungkan.
seperti menciptakan robot untuk kebutuhan rumah tangga dan pelayanan, yang diharapkan bisa mempermudah pekerjaan manusia. Mereka juga tidak perlu repot-repot membuat kecerdasan buatan. Dengan teknologi replikasi otak manusia, mereka tinggal mentransfer kecerdasan otak manusia ke dalam otak buatan. Dan itulah kenapa Kronoid memberi pilihan program C pada pendaftar. Mereka bisa menggunakan data otak seseorang untuk direplikasi sebanyak mungkin demi kepentingan komersil. Ketika teknologi replikasi otak ini baru ditemukan, Presdir melakukan percobaan pertamanya dengan mereplikasi otaknya sendiri lalu dipasangkan pada robot Kim, dengan harapan dirinya bisa hidup selamanya dan terus berinovasi. Namun ternyata Kim sama sekali tidak seperti dirinya dan lebih cocok menjadi tangan kanannya. Atau bisa dibilang Kim ini merupakan robot yang belum sempurna. Ya, meskipun baik Kim atau dirinya memiliki kemiripan dalam hal selera humor dan tidak bisa menerima sebuah kegagalan. Jadi setelah ini, beliau minta So-hyun menyelesaikan proyek Jang-i seadanya. Kemudian fokus mengembangkan produk baru perusahaan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat uji coba berikutnya dilakukan, robot Kapten Yun lagi-lagi gagal menyelesaikan simulasi. Ia selalu melakukan kesalahan di momen yang sama seperti sebelumnya. Namun anehnya, kantor pusat memberitahu bahwa mereka sudah cukup puas dengan hasil uji coba tersebut dan tidak perlu melakukan uji coba lanjutan, yang tentu saja membuat Kim sangat kesal karena baginya tidak ada toleransi pada sebuah kegagalan. Selesai simulasi, Kim mengaktifkan Kapten Yun, lalu dengan sengaja memotong-motong tubuh robotnya, dengan harapan rasa nyeri yang ia rasakan bisa memunculkan anomali kuning seperti sebelumnya. Karena kasihan, So-hyun menonaktifkan robot tersebut, yang tentu saja membuat Kim marah dan mengancam menembak kepalanya jika So-hyun tidak menuruti perintahnya. Beruntung di situasi tegang tersebut, Kim dipanggil Presdir agar segera pergi ke ruangannya. Di saat yang sama, So-hyun dengan sangat menyesal memberitahu rekan-rekannya bahwa proyek ini akan ditutup, lalu meminta Jae-kyung mengirim seluruh data uji coba simulasi padanya. Setelah itu, So-hyun mencoba mereview kembali hasil simulasi, namun tiba-tiba ia merasa sakit yang mungkin saja disebabkan penyakit kankernya. Di saat yang bersamaan, muncul notifikasi bahwa Jae-kyung sedang menyalin data Kapten Yun tanpa seizinnya. Curiga ada yang gak beres, So-hyun memeriksa ruang kerja anak buahnya tersebut, lalu menemukan robot Kapten Yun dalam keadaan tanpa busana. Jae-kyung menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan perintah atasan untuk menguji produk baru. Dan seperti yang sudah disampaikan Presdir sebelumnya, bahwa nantinya mereka akan memanfaatkan robot untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan bisa juga dijadikan boneka oplosan. Salah satu alasan kenapa Kapten Yun digunakan sebagai uji coba produk adalah karena kepopulerannya. Awalnya, So-hyun ingin melaporkan tindakan tak bermoral ini, tapi ia ingat bahwa Kapten Yun terdaftar dalam program C, yang memperbolehkan perusahaan menggunakan datanya ataupun melakukan eksploitasi terhadap Kapten Yun. Kembali ke lab, Kim memberitahu So-hyun bahwa Presdir mengizinkan mereka melakukan uji coba sekali lagi. Jika berhasil, mereka akan memikirkan langkah selanjutnya. Namun jika gagal, maka proyek ini akan ditutup selamanya. Di ruang simulasi, So-hyun mengaktifkan Kapten Yun untuk berbicara dengannya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Kapten Yun lebih tenang dari sebelumnya, lalu bertanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Seolah masih menjalani kehidupannya, So-hyun berbohong dengan mengatakan bahwa Kapten Yun terluka parah di medan pertempuran. Namun karena kondisinya yang sangat parah, waktunya tidak akan lama lagi. So-hyun minta Kapten memejamkan matanya dan berjanji akan mengakhiri penderitaannya dengan sangat cepat. Namun saat hendak menonaktifkannya, tiba-tiba terjadi anomali pada otak buatannya disertai pertanyaan, apakah operasi kanker putrinya hari ini berjalan dengan lancar? Dari situlah So-hyun akhirnya menyadari bahwa aktivitas tidak biasa pada otaknya tersebut merupakan kenangan akan putrinya, bukan kecerdasan tempur seperti yang dikatakan Kim. So-hyun menjawab operasinya berhasil dilakukan, yang tentu saja membuat Kapten Yun merasa lega. Sebelum operasi, putrinya sempat memberinya sebuah gantungan boneka untuk menyemangatinya selama pertempuran. Tapi boneka itu malah hilang di perjalanan yang membuat suasana hatinya menjadi buruk sepanjang hari. Karena tak kuasa menahan kesedihan, So-hyun menonaktifkan robot tersebut, sekaligus mengetahui fakta baru
bahwa gagalnya simulasi karena ingatan tentang boneka tersebut yang menyebabkannya hilang konsentrasi di medan pertempuran. Lalu di keesokan harinya, sebelum simulasi terakhir dimulai, So-hyun menurunkan level aktivitas otak berwarna kuning, yang merupakan kenangan pribadinya. Selesai melakukannya, So-hyun berbisik padanya, memberitahu segala hal yang sebenarnya terjadi padanya, dimulai dari gagalnya misi sampai proyek replikasi otaknya. Kemudian saat simulasi terakhir dilakukan, Kapten Yun lagi-lagi tertembak di momen yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, salah satu staf melihat bahwa aktivitas otak Kapten Yun lebih lemah dari biasanya, lalu melaporkan hal tersebut pada Direktur Kim. Kim curiga memang ada yang salah pada simulasi kali ini, lalu meminta anak buahnya tersebut memutar kembali rekaman simulasi. Yang ternyata Kapten Yun itu tidak benar-benar tertembak, melainkan hanya berpura-pura kalah. Karena itu, Kim menyalakan alarm darurat dan memerintahkan prosedur karantina. Bersamaan dengan hal tersebut, android Kapten Yun yang sedianya hendak dihancurkan tiba-tiba menyerang para peneliti lalu berusaha melarikan diri. Kim meminta seluruh robot militer yang baru selesai diproduksi diaktifkan untuk membantu mengatasi keadaan. Lalu di ruang server, So-hyun menghapus seluruh data otak dari Kapten Yun agar kedepannya tidak ada lagi yang bisa mengkloning otaknya. Saat mencoba mencari jalan keluar, android Kapten Yun malah nyasar ke gudang penyimpanan robot di mana ada ratusan robot sepertinya. Tak lama kemudian, 3 robot militer masuk ke dalam mencari dirinya. Kapten Yun pura-pura menyamar lalu menyerang robot-robot itu begitu ada kesempatan. Meski robot-robot militer itu sangat kuat, tapi dalam hal strategi tempur, Kapten Yun jauh lebih unggul sehingga bisa mengimbangi ketiganya. Beruntung, So-hyun datang lalu menyelamatkannya dari serangan robot-robot tersebut. Akan tetapi, masalah belumlah berakhir. Puluhan robot polisi dikerahkan untuk memburu android Kapten Yun. So-hyun lalu dengan cepat mentransfer data otak Kapten Yun dengan salah satu robot yang ada di sana untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu, keduanya keluar gedung menuju kereta transportasi kronoid. Namun sialnya, robot-robot polisi itu mengetahui bahwa tubuh robot Kapten Yun tidak asli, lalu mengakses rekaman CCTV yang ada di ruangan tersebut, kemudian melaporkannya pada Direktur Kim. Karena itu, ketika So-hyun dan robot Kapten Yun masuk ke dalam kereta transportasi, Direktur Kim sudah menunggunya. Mengetahui dirinya dikhianati, Direktur Kim tanpa ragu menembak So-hyun. Robot Kapten Yun menjadi marah lalu menyerang Kim hingga merobek pelipis wajahnya. Dari situlah Kim mengetahui fakta bahwa ternyata dirinya adalah sebuah robot. Alih-alih terkejut dengan kenyataan tersebut, Kim semakin menggila lalu terlibat adu kejantanan dengan Kapten Yun. Lalu tanpa sengaja, keduanya mendorong tuas transmisi yang membuat kereta melaju dengan kecepatan penuh. Pertarungan dua robot canggih itu begitu sengit, sampai-sampai mereka tidak menyadari robot polisi datang mengejar berusaha menangkap robot Kapten Yun. Akan tetapi, meski dirinya dikeroyok, kemampuan tempur polisi robot masih di bawah kemampuan Kapten Yun, terkecuali Kim yang cukup bisa mengimbangi Kapten Yun. Melihat sang ibu terpojok, So-hyun berusaha membantu, dan akhirnya keduanya berhasil membuat gerbong yang dinaiki Kim terjatuh ke bawah. Dan setelah itu, robot Kapten Yun menghentikan kereta untuk membantu So-hyun. Namun dari kejauhan, mereka mendengar sirene mendekat. So-hyun pun minta robot Kapten Yun segera pergi serta tidak perlu mengkhawatirkannya, jika tidak mereka akan menangkapnya. Perkataan So-hyun tersebut mengingatkannya pada putrinya, sebuah kalimat yang sama persis ketika So-hyun akan menjalani operasi. Perlahan kesadaran Kapten Yun mulai kembali. Ia menyadari bahwa wanita di depannya adalah putrinya, kemudian mengusap pipinya sama seperti saat So-hyun masih kecil. Setelah itu, Kapten Yun pergi meninggalkan So-hyun, berlari di dalam hutan, kemudian memandangi bumi dengan wajah sedih. Di saat terakhirnya, So-hyun yang semakin lemah menyadari bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Lalu berdoa berharap agar keberuntungan selalu menyertai sang ibu, dan akhirnya film pun selesai.
Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending yang menggantung. Entah apa yang akan terjadi pada Kapten Yoon ke depannya. Apakah ia akan ditangkap atau menjadi robot bebas? Namun di luar pertanyaan tersebut, film ini memiliki pesan moral seperti kritik sosial tentang bahaya perang, eksploitasi teknologi, dan kerinduan akan ikatan manusia yang sejati. Film ini seolah mengingatkan kita untuk tidak kehilangan empati di tengah kemajuan teknologi. Yang pertama, kemanusiaan dan teknologi. Film ini mempertanyakan batasan antara manusia dan mesin, terutama ketika AI dibuat dari ingatan dan emosi manusia. Teknologi mungkin bisa meniru manusia, tapi tidak sepenuhnya menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, masalah eksploitasi dan etika AI. Chang-i digunakan sebagai senjata tanpa diberi pilihan, mencerminkan eksploitasi korban perang dan bahaya mengkomersialkan kesadaran manusia. Film ini seolah mengkritik penggunaan AI hanya sebagai alat tanpa mempertimbangkan masalah moral. Yang ketiga, hubungan ibu dan anak. Konflik utama film ini adalah upaya seorang ilmuwan untuk menghidupkan kembali ibunya. Hal tersebut tentu saja menyoroti rasa kehilangan, pengorbanan, dan batasan antara cinta dan obsesi. Yang berikutnya, masalah perang dan kapitalisme yang merusak. Perusahaan yang mengontrol AI hanya peduli pada keuntungan, bukan perdamaian. Film ini seakan mengkritik militerisasi teknologi dan kapitalisme yang mengorbankan nyawa manusia. Dan yang terakhir adalah masalah apa artinya hidup. Chang-i bertanya apakah dia nyata atau hanya replika. Hal ini seolah mengajak penonton merenung apakah kesadaran AI sama bernilainya dengan manusia. Dan cukup sekian saja, terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.